Hey everyone, welcome back to another video. Nah, di video kali ini ini adalah video pertama gue dalam bahasa Indonesia full. Kenapa gue tiba-tiba ngomong bahasa Indonesia? Karena gue penasaran dan pengen coba aja branch out ke bahasa Indonesia kalau gue jadiin ke bahasa Indonesia YouTube gue. Tapi dengan gue tau diri gue sendiri, pasti gue akan mix dengan bahasa English karena emang udah kebawa dari dulu sampai lahir. Kebalik, dari lahir sampai mikir dari lahir sampai sekarang maksud gue. Jadi buat teman-teman yang selalu request untuk gue bikin video bahasa Indonesia, here you go. Nah, kalian bisa lihat dari judulnya kan, kenapa gue milih jurusan ilmu komunikasi di universitas. Kenapa ilmu komunikasi, kenapa gue suka, bukannya orang suka ngeremehin ilmu komunikasi, bla 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 bla. Topik ini tuh muncul random banget karena gue lagi ngerjain tugas dan tiba-tiba kepikiran tentang ilmu komunikasi, jurusan kesayangan gue. Terus gue sempat kepikiran, kenapa ya akhirnya gue ngambil jurusan ilmu komunikasi? Apakah gue nyesel? Enggak nyesel sih, karena gue seneng dan sama sekali nggak nyesel masuk ke jurusan ilmu komunikasi, dan menurut gue itu paling cocok di gue. Nah, abis itu gue udah mulai rumus-rumusin di otak gue alasan-alasan yang akan gue kasih tau ke kalian tuh menurut gue agak konkret. Buat personal preference gue doang ya. Jadi ya, on to the video. Nah, yang pertama kenapa gue milih ilmu komunikasi adalah alasannya YouTube. Jadi gue tuh pas kelas 10 SMA, gue tuh sekolahnya tuh IB International sama Mixed Diknas kan. Jadi emang ada dua curriculum. Karena gue ada IB-nya, gue tuh ada project namanya personal project. Nah, di personal project itu dilaksanain pas kelas 10. Jadi basically projectnya itu adalah untuk kita harus membuat sebuah project yang berdasarkan passion kita. Nah, di saat itu gue tuh demennya baca buku. Sampai sekarang gue tetap demen baca buku sih. Jadi ya, nothing change. Cuma gue harus mikir gimana caranya gue bisa nge-branch idea gue ke society. Jadi bagaimana gue bisa memanfaatkan ide gue itu buat masyarakat di sekitar gue, yaitu waktu itu di lingkungan sekolah, dan juga kalau bisa secara global. Nah, waktu itu gue tuh sempat bertemu dengan sebuah komunitas namanya BookTube. BookTube adalah ya seperti judulnya sih, namanya sih BookTube, Book YouTube. Jadi ya di YouTube tuh ada komunitas di mana mereka tuh nge-share video-video tentang buku, rekomendasi, bla 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 gitu-gitu. Nah, gue tuh mulai tertarik karena gue demen buku, dan ternyata ada komunitas di internet yang ngomongin buku. Ya otomatis ya gue juga demen kan, mereka kayak nge-vlog dan juga selalu ngomong kayak gini tentang buku. Nah, itu jadi gue pas kelas 10 mengambil ide BookTube sebagai bagaimana cara gue menggunakan ide gue, yaitu buku, membuat komunitas buku yang bisa bermanfaat kepada lingkungan sekolah gue dan juga lingkungan luar. Karena YouTube is a very big platform, jadi bisa sampai ke negara-negara lain dong, secara internasional maksud gue. Jadi gue mulai YouTube gara-gara tugas itu. Nah, setelah beberapa lama, setelah tugasnya sudah selesai juga, gue tetap demen nge-vlog dan juga bikin video itu. Tapi gue bingung karena kalau bikin video tentang buku itu suka pusing, karena gue bukan tipe orang yang bacanya cepet. Palingan gue baca satu novel tuh 3-4 hari, sedangkan beberapa teman gue satu novel bisa 2 jam. Jadi itu sih alasan pertama. Jadi gara-gara gue udah mulai passionate sama YouTube dan gue pingin coba nge-branch out di era-era itu, karena gue udah mulai suka dengan editing, dengan produksi video dan produksi ide-ide lain gitu. Gara-gara gue demen produksi, jadi gue kepikiran apakah gue pingin jadi produser, yang itu seorang yang bisa create content, yang bisa memproduksikan sesuatu ide, konsep, bla 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 gitu deh. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah menurut gue jawaban yang paling jelas yang semua orang harus tahu, yaitu adalah komunikasi itu bisa bercabang kemana-mana aja. Jadi komunikasi itu bisa bercabang ke bisnis, bisa bercabang ke kayak semua hal menurut gue pribadi. Karena sekarang kita kan cara sebuah brand, sebuah project, sebuah hal apapun sekarang kan tentunya perlu dikomunikasikan kan. Berarti pasti jadi menurut gue tuh ya agak gampang kalau gue tiba-tiba bikin bisnis, gue bisa nggak jauh-jauh beda banget, karena di ilmu komunikasi ada pelajaran tentang manajemen dan bla bla bla, komunikasi dalam sebuah organisasi gitu-gitu. Jadi buat gue ya kenapa nggak sekalian satu paket gitu, karena ya deket banget kan kalau gue tiba-tiba pengen pindah jalur gitu. Selain itu gue juga dulu tuh suka sampai sekarang masih suka performing arts. Gue suka ikut teater di dulu SMA gue, SMP gue, dan juga sekarang kuliah gue masih aktif. Jadi kalau gue tiba-tiba kepikiran untuk pengen jadi artis, tiba-tiba ya bisa kan jadi TV itu jadi not that far, you know. Jadi gue mikirnya komunikasi itu gampang bercabang ke daerah-daerah lain lah, daerah-daerah field jurusan lain menurut gue. Jadi jangan hujat gue kedokteran. Nomor 3 sih sama seperti yang nomor 2 sih, yaitu semuanya membutuhkan komunikasi. Apalagi di era sekarang kita komunikasi itu udah bukan cuma tatap muka doang, ada teknologi, ada majalah, bla bla bla. Jadi menurut gue semua hal itu membutuhkan komunikasi, dan komunikasi itu fleksibel. Jadi gue ya yang ngambil. Nomor 4 adalah jujur gue sempet interested sama marketing, branding, sama yang tadi gue bilang producing. Nah, kenapa gue sempet demen sama marketing? Karena sekali lagi dengan periklanan gue tuh interested dengan bukan hanya jadi orang yang tayang di iklannya, tapi juga membuat ide iklannya, membuat temanya, warnanya. Gue tuh suka dengan
production wise-nya. Makanya gue tertarik dengan marketing. Branding gue tuh demen, gue tuh suka bikin atau membuat sebuah brand. Gue nggak punya brand sih, tapi gue di kelas gue sempet bikin brand atau online campaign di salah satu matkul gue di kuliah, yaitu komunikasi pemasaran. Jadi kita disuruh bikin brand, terus tujuannya apa, terus kita targetnya apa, target audiensnya siapa, terus kita mau ngapain, terus cara kita mengundang atau buat orang-orang tertarik dengan brand itu gimana. Jadi gue sangat tertarik dengan aspek komunikasi itu, which is branding kan. Terus ada yang production, seperti yang tadi gue bilang, gue tuh demen membuat video. Ini salah satunya. Gue masih punya YouTube walaupun views gue nggak banyak banget, tapi gue tuh demen bikin konten sama suka ngedit video juga. Gue suka ngedit video estetik kalau lagi gabut, suka sok-sok artsy kit, sok-sok keren-keren gitulah. Terus gue juga suka bikin random topics di YouTube karena gue demen ngedit, gue demen ngeproduksiin suatu hal yang gue bisa share ke dunia. Last but not least bitches, ini tuh paling apalagi kalau lu masih anak SMA, ini tuh paling obvious menurut gue, yaitu kita tuh udah di era digital. Here's the thing, lo udah bisa bikin uang di TikTok guys, TikTok. Iya, banyak sekarang TikTok, artis TikTok atau TikTokers if you wanna call them that. Mereka itu di endorse loh sama brand-brand yang lumayan. Gue nonton TikTok yang anak ini, cowok ini umurnya 16 tahun dan dia udah di endorse sama Reebok. Gue kapan? Jadi menurut gue sekarang era digital, mau orang ngejudge atau nggak bilang iya alay banget, tapi hey bitch, you can make money out of it. Also semuanya juga sekarang banyak, mau dewasa, mau nenek-nenek, mau anak kecil, semuanya udah mulai jatuh ke dunia TikTok juga kan. Jadi menurut gue tuh era digital tuh, apalagi social media plays a very crucial role. Apalagi ntar majunya, mungkin tahun depan akan ada aplikasi baru yang akan bikin semua orang lebih ketagihan ngevideo-videoin orang lain. Terus apalagi ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter. Jadi menurut gue tuh social media itu sangat enak karena dia tuh gratis. Bener-bener lo tuh bisa ngapain aja, lo bisa mengekspresikan diri lo sendiri, lo bisa bikin brand, lo bisa bikin campaign, lo bisa bikin apa yang lo mau, yang lo passionate. Dan lo juga kalau lo sukses dan kalau niat dan konsisten, lo tuh bisa bikin penghasilan. Dan sekarang aja brand-brand besar aja bekerja sama dengan ya influencer atau Instagramer, YouTuber, TikTokers. Mungkin kalau beberapa tahun yang lalu jadi ilmu komunikasi mungkin nggak sebagus ya, karena ilmu komunikasi mungkin di beberapa puluhan tahun yang lalu cuma kayak surat kabar, koran, majalah. Jadi orang mikirnya cuma di situ doang. Tapi karena bantuannya teknologi, jadi ya dunia kita kan lebih luas, ada social media. Itu social media, bless you, thank you God for creating social media. Tapi pokoknya ya inilah alasan kenapa gue milih komunikasi, karena emang sih orang sering bilang komunikasi itu fakultas yang tersantai. Sebenarnya kalau dibanding sama semua fakultas kayaknya kemungkinan besar iya, tapi kita masih punya banyak tugas karena yang gue bilang, kita bikin campaign, kita bikin brand, itu agak berat ya. Tapi kalau dibandingin kedokteran, tapi ya, that is all for this video. I hope you actually got something from this video. I hope lo suka dan mungkin tertarik untuk join komunikasi. Apalagi sekarang komunikasi udah mulai naik loh. But yeah, don't forget to like, comment, subscribe, follow all my social medias down below in the description below. And I'll see you next time on my next video. Capek ngomong, bye.